Halo, selamat pagi dan selamat menikmati hari Minggu yang tenang ini. Seneng banget rasanya bisa nemenin waktu santai kamu pagi ini. Gini, dari tanggal 19 sampai 24 Mei ini, kita kan udah bahas tuntas ya soal satu tema yang lumayan dalam, melepaskan identitas lama. Nah, hari ini kita nyampe di puncaknya nih, episode terakhir yang judulnya, Saat Kamu Melepaskan, Hidupmu Dimulai. Kita bakal ngobrolin gimana sih melepaskan atau letting go itu benar-benar bisa ngebuka ruang baru di kapasitas mental kita. Santai aja ya dengernya, boleh sambil nyeruput kopi atau teh, duduk yang nyaman, dan pelan-pelan kita selami kenapa topik ini krusial banget buat keseharian kita. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh, tarik nafas panjang dulu, tahan sebentar, terus embusin pelan-pelan. Rasanya enak kan? Sekarang aku mau tanya nih, kapan sih terakhir kali kamu merasa bener-bener lega tanpa beban sama sekali? Coba diingat-ingat lagi. Soalnya gini, banyak dari kita yang ngelewatin hari demi hari, minggu demi minggu, tanpa sadar kalau kita tuh lagi bawa-bawa ransel yang super berat. Ransel ini emang gak kelihatan, tapi isinya penuh banget sama stres, ekspektasi, kenangan pahit, bahkan identitas lama yang terus membebani pundak kita. Sering rasa capek banget padahal tidurnya cukup? Nah itu dia, capeknya bukan karena fisik, tapi karena beban mental yang terus kita pikul kemana-mana. Banyak yang bilang, udah relain aja, lupain aja. Kesannya melepaskan itu sama dengan melupakan masa lalu, ya kan? Padahal, kalau secara sains, itu kurang tepat loh. Melepaskan itu bukan tindakan pasif atau pura-pura lupa. Sama sekali bukan. Justru, pelepasan adalah sebuah strategi kognitif yang sangat aktif dan mendalam. Ini soal menata ulang atau mereorganisasi hubungan kita dengan memori, ekspektasi, dan identitas kita sendiri. Jadi, kalau selama ini kamu ngerasa capek banget karena terus-terusan gagal melupakan masa lalu, hey, itu wajar banget. Otak kita emang nggak didesain buat gampang lupa gitu aja. Melepaskan itu justru transisi aktif buat memulihkan kapasitas mental kamu yang udah kelelahan tadi. Oke, kita bedah sedikit lebih dalam ya. Kalau kamu ngerasa susah buat melepaskan sesuatu, itu bukan berarti kamu lemah. Bukan kegagalan personal, sama sekali bukan. Secara biologi, pikiran yang belum diproses dan memori yang belum sembuh itu bikin apa yang disebut para ahli sebagai kebocoran energi kognitif. Ibarat HP iPhone, kapasitas otak kita itu ada batasnya. Waktu kita terus-terusan menggenggam masa lalu atau ekspektasi yang nggak realistis, energi mental kita itu kesedot abis, terus bocor. Makanya nggak heran kalau kamu ngerasa gampang banget hilang fokus, gampang emosi, atau tiba-tiba lupa hal-hal sepele pas lagi banyak pikiran. Ya wajar, energi kognitifnya lagi bocor. Nah, dampaknya ke tubuh kita gimana? Kita ini punya dua mode operasional nih. Pas kita mikul beban masa lalu terus-terusan, tubuh kita tanpa sadar terjebak di survival mode atau mode bertahan hidup. Di mode ini, amigdala atau pusat rasa takut di otak kita itu jadi bosnya. Hormon stres atau kortisol melonjak naik dan tubuh ngerasa kayak lagi dikejar-kejar harimau. Padahal ya harimaunya mungkin cuma notifikasi email pekerjaan atau tumpukan tagihan, tapi tubuh kita meresponsnya dengan kepanikan yang sama besarnya. Beda ceritanya kalau kita berhasil melepaskan. Kita bakal bertransisi ke living mode, mode di mana kita benar-benar hidup. Di sini, saraf vagus kita aktif, tubuh bisa rileks, istirahat, dan mencerna dengan baik, dan tiba-tiba aja ruang buat tumbuh dan jadi kreatif tuh kebuka lebar. Buat gambarannya secara neurobiologi, gini deh. Waktu kita clinging atau terus nempel sama masa lalu, si amigdala ini jadi super hiperaktif. Mirip alarm kepanikan yang bunyi terus-terusan dan nggak bisa dimatiin. Akibatnya, bagian otak kita yang tugasnya berpikir logis, prefrontal cortex, malah jadi mampet, terhambat. Tapi, saat kita mulai proses pelepasan, prefrontal cortex ini ngambil alih kendali. Dia ngirim sinyal penenang ke amigdala, bilang kalau semua aman. Hasilnya, muatan emosional dari masa lalu itu netral. Memori itu tetap tersimpan di hipokampus, tapi cuma sekedar jadi fakta sejarah aja, bukan lagi trauma yang nyiksa kita tiap hari. Menariknya ya, ilmu saraf yang canggih-canggih tadi sebenarnya sejalan banget loh sama kearifan budaya kita sendiri. Kita punya satu kata yang indah banget untuk menggambarkan ini. Ikhlas. Mengutip pemikiran ulama besar kita, Buya Hamka, ikhlas itu menempatkan tiap kejadian di perspektif yang jauh lebih luas. Dalam realitas budaya kita, ikhlas ini bertindak sebagai jaring pengaman psikologis yang luar biasa. Lewat ikhlas, kita ngasih izin ke diri sendiri buat usaha semaksimal mungkin, tapi setelah itu, secara sadar kita lepaskan hasil akhirnya ke tangan yang jauh lebih besar dari kita. Tapi saya ngerti banget, ngomong ikhlas atau melepaskan itu gampang. Prakteknya, susah minta ampun. Apalagi dengan semua tekanan sosial dan budaya kita sekarang.
Kalau kita lihat datanya, lebih dari 68% loh teman-teman generasi sandwich di Indonesia merasa sangat terbebani fisik dan mentalnya karena harus ngerawat orang tua sekaligus ngebesarin anak. Jadi, kalau kamu sekarang ngerasa susah banget buat ngelepasin beban ini, itu valid banget. Ekspektasi dari keluarga dan masyarakat emang nyata, dan seringkali kerasa mencekik. Dan yang bikin hati lebih miris lagi, sekitar 65% dari pengasuh di generasi sandwich ini bahkan sampai nunjukin gejala klinis depresi akibat peran ganda mereka. Ini ngebuktiin loh kalau kita terus memaksakan diri merani sosok penyelamat keluarga atau memaksakan ekspektasi untuk selalu kelihatan kuat, dampaknya itu punya konsekuensi medis yang nyata dan serius buat kesehatan fisik serta mental kita. Beban ini benar-benar nyata. Dan nyatanya beban ini nggak cuma monopoli satu generasi aja, ini fenomena global. Bayangin, data dari I6MHS nunjukin sepertiga remaja di Indonesia ngalamin kecemasan, seringkali karena mereka terjebak dan nggak bisa ngelepasin standar kesempurnaan palsu di media sosial. Terus kalau kita lihat ke dunia kerja internasional, kayak tren quiet quitting di Korea Selatan misalnya, pekerja milih buat ngelepasin ambisi gila-gilaan yang ngerusak mental mereka, demi bisa punya batasan kerja yang sehat. Intinya apa? Dari remaja sampai orang dewasa yang udah kerja, kita semua saat ini lagi sama-sama berjuang nyari cara buat ngelepasin beban ekspektasi yang toksik. Nah, pertanyaannya sekarang gimana cara kita mulainya? Gimana kita bisa pelan-pelan pindah dari mode bertahan hidup ke mode bener-bener hidup? Yuk, kita bahas beberapa langkah kecil dan solusi praktis yang bisa kamu lakuin sehari-hari. Yang paling menarik buat dicoba itu, pakai pendekatan yang namanya Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Ada satu metafora yang aku suka banget dari terapi ini, metafora kereta sushi. Coba bayangin, pikiran-pikiran negatif atau kenangan buruk kamu itu adalah piring-piring sushi yang lagi jalan di atas ban berjalan di restoran. Kamu lagi duduk manis nih, kamu bisa ngelihat piring kecemasan atau piring rasa bersalah lewat di depan mata. Tapi ingat, kamu nggak harus ngambil dan memakannya. Biarin aja piringnya lewat. Kamu juga bisa bantu proses ini dengan pelan-pelan melabeli pikiran tersebut. Coba bilang ke diri sendiri, oh aku sadar nih aku lagi punya pikiran negatif. Daripada ngeyakinin diri aku ini orang yang gagal. Ini ngebantu banget buat otak kita bikin jarak yang aman sama emosi negatif. Terus, gimana kalau pikiran udah keburu penuh dan kamu ngerasa panik, masuk lagi ke mode bertahan hidup? Tenang, kita bisa pakai teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Coba lakuin ini bareng-bareng ya. Cari 5 benda yang bisa kamu lihat di sekitar kamu, terus sentuh 4 benda dan rasain teksturnya. Dengerin 3 suara yang ada di ruangan. Sadari 2 aroma yang bisa kamu cium baunya, dan terakhir rasakan 1 sensasi di mulut kamu. Sambil ngelakuin ini semua, jangan lupa tarik napas yang dalam dari perut. Latihan sederhana ini ibarat neken tombol reset seketika. Dia langsung aktifin saraf vagus dan matiin alarm panik di amigdala kamu. Bisa dilakuin kapan aja, di mana aja. Poin krusialnya di sini adalah kita harus keluarin isi kepala kita ke tempat yang aman. Coba deh teknik penulisan ekspresif. Sisihin aja waktu 15 menit sehari, selama 3 atau 4 hari berturut-turut, buat nulis semua emosi sulit kamu di atas kertas. Penelitian medis itu udah ngebuktiin loh kegiatan simpel ini bisa nurunin hormon stres kortisol secara drastis, dan bahkan ningkatin sel T di sistem imun kita. Keren banget kan? Kamu juga bisa coba nulis surat pelepasan buat seseorang atau sebuah kejadian di masa lalu. Tumpahin aja semuanya. Dan tahu mbak, bagian paling enaknya, kamu sama sekali nggak perlu ngirim surat itu. Proses nulisnya itulah yang ngasih otak kita closure atau penutupan. Satu hal lagi yang harus selalu kamu ingat, kamu nggak perlu lewatin semua proses penyembuhan ini sendirian. Seringkali kan melepaskan itu rasanya nakutin, karena kita ngerasa kesepian. Makanya, ngebangun komunitas atau nyari dukungan di tempat yang aman kayak Into the Light Indonesia atau sehatmental.id itu penting banget. Pas kita dapat validasi emosional lewat interaksi yang mendukung, tubuh kita itu bakal melepaskan hormon oksitosin. Hormon ini secara alami bakal nurunin rasa cemas dan pelan-pelan ngebangun lagi rasa percaya kamu sama dunia di sekitar. Dan ini luar biasa banget karena tujuan akhir dari semua latihan tadi adalah buat nyampe ke satu titik yang namanya harmoni saraf. Ini adalah kondisi di mana jaringan otak kita yang suka melamun, yaitu default mode network, bisa terintegrasi secara seimbang sama jaringan otak yang fokus ke tujuan, yaitu executive control network. Artinya apa? Artinya, kamu akhirnya berhenti melakukan ruminasi atau mikirin hal negatif yang diputer-puter terus, dan kamu mulai ngebuka kunci buat ide-ide orisinil, kreativitas baru, dan pertumbuhan diri pasca trauma. Kapasitas mental kamu yang baru benar-benar terbuka lebar. Nah, ini dia yang bikin kita sadar betapa kuatnya diri kita. Waktu kita akhirnya melepaskan, kita tuh sama sekali nggak kehilangan siapa diri kita. Justru kita menemukan diri kita yang sejati.
Pelepasan itu momen terang di mana masa lalu akhirnya berhenti jadi penjara yang mengurung kita dan berubah wujud jadi guru terbaik kita. Ini bukanlah akhir dari cerita kamu, teman-teman. Ini justru awal yang penuh energi, pikirannya lebih jernih dan sangat autentik. Kamu baru aja merebut kembali kendali atas pikiran dan jalan hidup kamu. Jadi, di pagi hari yang indah ini, sebagai penutup seri kita tentang melepaskan identitas lama, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang membebaskan buat kamu. Apa satu beban aja yang udah siap kamu lepaskan hari ini supaya hidup kamu bisa benar-benar dimulai? Coba renungin ini pelan-pelan sambil kamu menikmati indahnya sisa hari Minggu kamu ya. Besok hari Senin, hadapilah minggu yang baru dengan senyuman yang lebih lebar, pundak yang jauh lebih ringan, dan pastinya hati yang lebih bahagia. Terima kasih banyak udah luangin waktu berharga kamu bareng aku pagi ini. Sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya, dan selamat memulai hidup kamu yang baru.